expect a lot of this tournament, and I'm sure for each team after this tournament, each one they face with a lot of space. Saya pasti target saya adalah saya ingin mencoba semua pemain yang ada di tim saat ini ya, karena sudah ini menjadi persiapan awal kami menuju ke Piala Dunia sehingga nanti bisa Piala Kemerdekaan 2025 akan digelar di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang yang berlangsung pada 12-18 Agustus untuk menandai hari ulang tahun ke-80 Indonesia. Dalam ajang ini akan menampilkan 4 negara yang merupakan peserta Piala Dunia U17 2025. Ada Indonesia, Mali, Tajikistan, dan Uzbekistan. Timnas Indonesia akan terlebih dulu menjamu Tajikistan U17 pada 12 Agustus pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Seperti yang terlihat pada unggahan akun Instagram @official.piala kemerdekaan, para pemain Tajikistan sudah tiba di Bandar Udara Kuala Namu. Dalam persiapan menyambut Piala Kemerdekaan 2025 ini, PSSI menyebutkan persiapan sudah 100%. Panitia telah mempersiapkan penjagaan secara maksimal untuk menjawab kekhawatiran, seperti keamanan parkir dan kawasan sekitar stadion. PSSI juga mengapresiasi dukungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada perhelatan pertama ajang sepak bola internasional di luar Pulau Jawa ini. Adapun Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahragaan Provinsi Sumatera Utara, Mahfula Daulay, mengatakan penjagaan di kawasan dari dan menuju Stadion Utama Sumatera Utara juga sudah siap. Pemerintah Sumatera menyiapkan parkir gratis ribuan kendaraan roda 2 dan roda 4 di kawasan Sumber Sport Center. Tak hanya itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara pun terus melakukan persiapan untuk memastikan Piala Kemerdekaan 2025 berjalan sukses. Bahkan kini sudah ada 8 trayek angkutan umum mempermudah masyarakat menonton secara langsung turnamen itu. Adapun trayek yang dimaksud antara lain bus Noise Trans dengan rute Jalan Kapten Muslim Medan, Simpang Kayu Besar, Bandara Kuala Namu. Kemudian bus Damri rute Plaza Medan Fair, Amplas, Bandara Kuala Namu, dan bus ALS rute Binjai, Jalan Ring Road Medan, Simpang Kayu Besar, Bandara Kuala Namu. Lalu bus Damri rute Pelabuhan Ajibata Parapat, Pematang Siantar, Simpang Kayu Besar, Bandara Kuala Namu, dan bus Almasa rute Kabupaten Karo, Jalan Ngumbang Surbakti, Simpang Kayu Besar, Bandara Kuala Namu. Ada pula bus Pelita Paradep dengan rute Pematang Siantar, Simpang Kayu Besar, Bandara Kuala Namu, dan aksi Bluebird bisa dipesan langsung ke tempat laga Piala Kemerdekaan 2025. Lebih lanjut, Pemprov Sumut menyediakan bus gratis dengan tempat duduk terbatas dengan 2 rute, yakni Stadion Teladan atau Jalan Sisingamaraja, Simpang Kayu Besar, Stadion Utama Sumatera Utara. Rute kedua yaitu Terminal Amplas Simpang Kayu Besar, Stadion Utama Sumatera Utara yang masing-masing pada 12, 15, dan 18 Agustus 2025 dengan jadwal keberangkatan pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Selain itu, Sumatera Utara menawarkan stadion modern berstandar internasional. Pembangunan stadion ini dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak 2023 guna mendukung pelaksanaan PON 21 Aceh Sumut 2024 pada September lalu. Stadion Utama Sumatera Utara dibangun di atas lahan 48.420 meter persegi dan luas bangunan 27.452 meter persegi dengan kapasitas penonton 25.750 orang. Stadion ini terdiri dari 3 lantai dan lantai tribun yang terbagi untuk penonton VIP 365 unit, media 224 unit, reguler 25.115 unit, dan difabel 46 unit. Selain bangunan utama stadion yang dilengkapi ruang pemain dan hal VIP, Kementerian PUPR juga melakukan penataan lanskap kawasan stadion. Dukungan lainnya pembangunan akses stadion seperti jalan utama sepanjang 2,1 km, jalan dalam kawasan sepanjang 1,1 km, parkir dan pelataran gedung dan jalan 8 meter, parkiran dan parkir persegi. Direktur Prasarana Strategis Asia mengatakan, Stadion Utama Sumatera Utara memiliki keunggulan dengan mengedepankan konsep bangunan hijau yang disesuaikan dengan keselarasan lingkungan dan mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal seperti fasad suku Batak dan adat Melayu. Ya, stadion-stadion di Indonesia memang menawarkan kualitas dan atmosfer yang membanggakan. Tak heran setiap kali jadi tuan rumah, Indonesia sering banjir pujian berkat penyelenggaraan yang sukses. Seperti pada Asian Games 2018, setelah Vietnam mengundurkan diri karena masalah finansial. Namun dengan waktu persiapan lebih pendek, Indonesia dinilai sanggup menyelesaikan berbagai venue bertaraf internasional. Selama penyelenggaraan, Indonesia dianggap mampu menjamu para tamu dari luar negeri dengan baik. Orang-orang Indonesia pun banyak membantu suksesnya ajang Asian Games 2018 dengan antusiasme yang sangat tinggi.
Pujian dari media-media internasional pun berdatangan. Bahkan sukses Indonesia menyelenggarakan Asian Games 2018 terpantau salah satu media ternama Amerika Serikat, The New York Times. The New York Times menyebut pembukaan, penyelenggaraan, dan hingga penutupan berjalan sukses. Sementara itu, salah satu media besar Tiongkok, South China Morning Post, memuji gelaran Asian Games 2018. Indonesia dinilai mampu memperlihatkan pertunjukan kelas dunia selama penyelenggaraan. Beberapa masalah logistik dan komunikasi yang sempat ada wajar terjadi dalam setiap multi-event olahraga internasional. Media ini juga memuji para relawan yang berjumlah 30.000 yang berperan penting menyukseskan Asian Games 2018 Jakarta Palembang. Sanjungan juga dilontarkan media besar Singapura, Channel News Asia, terkait penyelenggaraan Asian Games 2018. Indonesia dinilai mampu menjamu belasan ribu atlet dan pejabat negara lain dengan baik. Sukses Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018 juga membuka peluang untuk menggelar event olahraga yang lebih besar seperti Olimpiade. Kemudian pujian juga datang dari media India, The Tribune, yang menganggap sukses Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018 patut ditiru. Menurut The Tribune, India atau semua negara yang ingin menjadi tuan rumah gelaran multi-event harus belajar satu atau dua hal dari Indonesia. The Tribune menulis bahwa ada 3 hal yang menjadi perhatian khusus selama Asian Games 2018, yakni waktu persiapan, anggaran biaya, dan pemilihan tempat. Situs berita India lainnya, Indian Express, menulis artikel berjudul Magina Jakarta yang menyebut Indonesia sebagai tuan rumah pengganti setelah Vietnam mundur mampu menyajikan Asian Games yang layak dikenang atau bahkan malah sempurna. Selain itu, yang terbaru pada gelaran Piala AFF 16 2025, Timnas Putri Indonesia mendapatkan pujian dari pihak AFF usai kembali menjadi tuan rumah kompetisi Asia Tenggara. Winston Lee selaku Sekjen AFF mengaku sangat senang atas penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah. Memang Indonesia kalau soal jadi tuan rumah udah pasti totalitas memberikan yang terbaik. Pada laga pembuka nanti yang diawali dengan duel antara Timnas Indonesia U17 dan Tajikistan, sang pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto telah menyusun strategi dan formasi terbaik. Sebanyak 30 pemain dibayang Nova untuk memperebutkan tempat di skuad utama. Latihan perdana di Medan sudah digelar pada Sabtu malam dengan fokus pada pemulihan fisik serta menyiapkan rencana permainan untuk menghadapi Tajikistan. Secara kondisi, menurut Coach Nova, semua pemain dalam kondisi sangat baik dan semuanya siap. Nova menegaskan bahwa targetnya bukan sekedar meraih kemenangan, namun juga memaksimalkan kesempatan untuk mencoba seluruh pemain yang dibawanya. Dengan lawan-lawan yang kuat di depan mata, Nova Arianto dipastikan akan terus mengutak-atik formasi demi menemukan balapan terbaik sebelum Garuda Muda melangkah ke panggung dunia.